Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah masih anugerahkan kita kesehatan. Yang lebih penting lagi adalah keimanan dan keislaman agar kita masih dapat melalui hari-hari dengan penuh kesyukuran atas nikmat dan karunia yang Allah berikan. Para santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita Ustadz masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Kita akan melanjutkan pelajaran hari ini adalah pelajaran IPA atau IPS, tapi kita fokusnya ke IPS hari ini. Jadi bagaimana kita hidup bersosial di dalam lingkup sekitar rumah kita. Di pertemuan sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan tentang apa itu tetangga dan bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan tetangga secara Islam, dalam panduan Islam. Namun hari ini kita akan belajar lebih teknis, ke ranah yang lebih teknis dalam aplikasi kehidupan kita hari ini ya. Nah, maka dalam kehidupan hari ini para santri anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kita itu hidup dalam lingkup yang namanya rukun tetangga atau RT. Jadi kalau di alamat rumah kita itu pasti ada kan, misalkan alamatnya Ustadz Imam ini Jalan Haji Marhusin, Gang Mandiri, RT 17 nomor 37, RT 18 maaf, RT 18 nomor 37. Nah, pasti setiap rumah kita itu pasti dikasih keterangan RT. Apa itu RT? RT itu artinya rukun tetangga. Ya, rukun tetangga itu maksudnya apa? Rukun tetangga itu menghimpun beberapa kepala rumah tangga atau kepala keluarga di setiap desa atau kelurahan, nanti dipimpin oleh satu ketua. Jadi misalkan biasanya ada berapa? Minimal ada 40 kakak dalam satu RT. Jadi misalkan RT 18 seperti ini ada 80 kepala keluarga. Ada Bapak Ahmad, ada Bapak Budi, ada Bapak Khairil, ada Bapak Doni, ada Bapak Endang, ada Bapak Faton dan lain sebagainya, dikumpulin. Kemudian mereka berembuk untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua RT, ketua rukun tetangga. Fungsinya apa ketua RT ini? Jadi setiap ketua baik di ranah RT itu memiliki beberapa tugas pokok yang disepakati dan juga yang sudah diatur hari ini. Jadi yang pertama, tugasnya untuk melancarkan pelayanan masyarakat. Jadi meningkatkan kinerja pemerintahan dari keluarga atau menangani warga tersebut ya. Gitu. Jadi memaksimalkan juga, yang kedua memaksimalkan peran serta masyarakat dengan gotong royong ataupun swasembada masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kemudian menjadi sarana penghubung. Ya, jadi kalau kita mau bikin apa gitu pasti minta surat keterangan RT gitu ya. Kemudian juga membuat program-program kerja untuk masyarakat, sampai akhirnya membina warga untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas dalam wilayah tertentu begitu ya. Jadi tugasnya Pak RT itu banyak. Jadi sebab pertama namanya tugasnya ketua itu tugasnya mengkoordinir ya. Mengkoordinir, mengumpulkan informasi, kemudian bagaimana memberikan informasi yang tepat ketika warganya atau bagian dari rukun tetangganya itu ingin mencari informasi tentang birokrasi dan lain-lain. Birokrasi itu mau ngurus apa begitu ya. Nah, kemudian setelah RT yang memang di sini di tempat kita ini kurang ya, tapi ada satu lagi kalau di daerah lain itu sangat aktif, namanya RW.
RW itu apa? RW itu rukun warga. Jadi rukun warga ini merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT. Nah, kalau tadi RT itu beberapa keluarga, kakak. Nanti kumpulan ketua-ketua RT ini namanya RW. Lingkupnya berarti lebih besar lagi, ya. Tugas ketuanya kurang lebih sama untuk mengkoordinir, mengatur, membuat program-program sosial dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana ketika ada warga yang pindah atau masuk, itu tugas mereka. Ya. Kalau dari fungsinya itu ketua RT itu atau ketua RT dan RW itu misalkan membuat data penduduk. Misalkan ada warga yang masuk belum punya kartu keluarga, maka kartu keluarga diurus, ya. Dan juga menjadi penggerak agar warga tersebut mau berpartisipasi dalam kegiatan tertentu, ya. Jadi sebenarnya rukun tetangga dan rukun warga ini dibentuk awalnya itu penuh dengan pertimbangan dan sangat baik sekali pelaksanaannya. Akan tetapi disayangkan kalau sekarang fungsi esensinya tidak terlaksana dengan baik. Yang dipentingkan adalah fungsi birokrasinya. Jadi Pak RT cuma sekedar tanda tangan dan lain sebagainya. Sementara untuk fungsi-fungsi yang lain, misalkan memberikan arahan, memberikan nasihat kepada warga-warga yang tidak ingin bersosialisasi, jadi akhirnya tidak maksimal. Bagaimana kita memandang RT dalam Islam? RT dalam Islam itu sangat baik, tapi fungsi atau fokus kerjanya bukan hanya dalam ranah duniawi, tapi juga dalam ranah keislaman kita. Contoh, idealnya Pak RT itu kan punya data semua warga di sekitar rumahnya, ya. Maka misalkan idealnya di setiap kampung itu ada RT, di kampung itu juga ada musola. Nah, harusnya yang jadi imam masjid itu ya Pak RT. Idealnya. Jadi dia ketua warga, dia juga bisa memberikan contoh yang baik, dia menjadi imam di masjid tersebut. Sehingga dia tahu, misalkan setelah sholat maghrib atau sholat subuh, dia bisa lihat nih mana warga saya yang muslim, kenapa kok tidak hadir di musola untuk sholat berjamaah. Jadi ketika tidak ada sholat berjamaah, si RT punya data, nanti tugasnya apa? Tugasnya menasehati warga tersebut agar pergi ke masjid. Nah, ini kalau pada ranah esensi seperti itu. Pada ranah poin-poin penting, landasan-landasan harusnya lebih kepada bagaimana kita peduli kepada sesama warga, peduli kepada sesama tetangga. Jadi RT ini bukan bid'ah ya, bukan bid'ah yang baru. RT ini adalah salah satu sistem yang dibentuk untuk membantu mengkoordinir, melakukan koordinasi seluruh warga tersebut, dan fungsinya pasti untuk controlling, mengontrol gitu. Bicara masalah kesejahteraan, Pak RT juga harus tahu nih mana warganya yang kekurangan secara finansial atau masuk kategori miskin atau fakir, sehingga nanti diupayakan dari warga RT yang lain untuk membantu, harusnya demikian. Nah, hari ini kita sangat langka menemui hal demikian. Karena apa? Karena banyak orang-orang hidup fokusnya hanya untuk dirinya sendiri. Ya, kadang jangan sampai kita nih hidup bertetangga tapi fokusnya hanya untuk kehidupan kita sendiri. Ya, kita tidak mau berinteraksi dengan tetangga yang lain, kita tidak mau menolong tetangga yang lain, tapi kalau susah minta ditolongin. Nah, itu bukan begitu. Bukan begitu karakter muslimin. Muslimin itu karakternya membantu, bukan hanya ingin dibantu, gitu ya. Nah, jadi hari ini Ustadz jelaskan tidak panjang lebar, tapi lebih kepada fungsi atau tugas Pak RT tersebut. Jadi setiap kawasan tuh pasti harus ada pemimpinnya. Untuk apa? Fungsinya untuk mengontrol, untuk mengingatkan, menasehati, gitu ya, agar kiranya warga-warga yang ada tidak melanggar larangannya Allah. Itu harusnya titik pentingnya di situ, bukan hanya sekedar untuk pengurusan surat, ya. Jadi para santri yang dirahmati oleh Allah, nanti Ustadz kasih catatan ya dari apa yang Ustadz sampaikan. Silahkan dicatat sebagai bahan untuk belajar
kalau nanti kiranya Ustadz berikan evaluasi. Ya, jadi kita harus paham kita fungsinya, kita tugasnya sebagai apa? Sebagai warga atau ketua RT, warga rukun tetangga atau ketua rukun tetangga. Kalau kita sebagai warga ya kita harusnya meminta arahan kepada Pak RT. Kalau kita sebagai kepala rukun atau ketua rukun tetangga berarti kita bertanggung jawab untuk mengarahkan warga yang ada di bawah kita, begitu ya. Jadi insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kalian semua, para santri Ustadz di Kutab Khamis ini. Ustadz ingatkan lagi untuk berinteraksi dengan tetangga, berkenalan dengan tetangga. Jangan sampai kita nggak kenal sama tetangga kita, ya. Nggak kenal sama tetangga, akhirnya tidak saling membantu, akhirnya tidak saling peduli. Karena kuncinya memang di awal itu adalah ketika kita saling mengenal, saling tahu, ya. Kalau kita saling tahu, pertamanya saling tahu, kedua saling mengenal lebih dalam, kedua kita akan tahu apa yang dirasakan oleh saudara kita, masalah apa, sehingga kita muncul keinginan untuk membantu. Baik, ini yang Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat para santri sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.